Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, kita kembali mengambil faedah dari kitab Tauhid, dan pada kali ini kita akan memetik faedah dari babu ma ja'a fil law. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, bab apa yang datang tentang kata-kata law, yaitu seandainya. Saudara kaum muslimin, manusia berjalan di atas muka bumi ini, mereka menghadapi berbagai macam rintangan, mereka melewati berbagai macam krisis, mereka berhadapan dengan berbagai macam kesulitan. Sebagian dari mereka karena ketidakpemahamannya dan kelemahannya serta kelemahan imannya, itu menyangka bahwa seandainya dia melakukan hal lain dari apa yang telah dilakukannya, itu tentu akan lebih baik baginya. Karena itu dia pun banyak menyesal, dia banyak bersedih dan menangkal dan menentang takdir dengan kata-kata lau, yaitu seandainya. Saudara kaum muslimin, padahal terdapat larangan di dalam agama ini bagi siapa yang melakukan hal ini. Terdapat larangan bagi siapa yang menyangkal takdir dengan kata-kata lau atas musibah takdir yang telah terjadi. Kenapa? Karena hal ini mengesankan tidak adanya kesabaran dan menyesali atas apa yang telah luput, yang tidak mungkin untuk kembali lagi. Saudara kaum muslimin, larangan ini berlaku pada perkara dunia yang telah berlalu, baik dunia itu diinginkan atau dicari, atau dunia itu dihindari. Saudara kaum muslimin, adapun pada perkara-perkara yang seseorang ingin melakukan kurbat, pendekatan diri kepada Allah SWT dengan dunia tersebut, atau dia ingin melakukan ketaatan, maka menggunakan kata-kata ini tidaklah dilarang. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, menggunakan kata-kata lau ini ada dua keadaan. Yang pertama adalah boleh, itu digunakan untuk suatu perkara masa depan atau masa yang telah berlalu, di mana pengucapnya terdorong menggunakan kata-kata lau ini, yaitu terdorong ingin melakukan kebajikan, dia ingin mendidik, dia ingin membimbing, dia ingin melakukan ketaatan. Seperti ucapan seorang, dia berkata, seandainya Allah berikan kepadaku harta, tentu aku akan gunakan dalam kebajikan dan ketaatan kepada Allah. Atau pada perkara yang telah lewat, di mana dia berkata, seandainya aku hadir pada kajian tadi malam, tentu aku telah mengambil manfaat darinya. Saudara kaum muslimin, maka ini adalah boleh. Kemudian yang kedua adalah diharamkan, di mana seseorang dia menyesali, dia mengucapkannya dengan penuh penyesalan atas apa yang telah luput, ya, dan menentang takdir. Seperti dia berkata, seandainya saja aku tidak bepergian, maka tentu aku tidak akan ditimpa musibah. Saudara kaum muslimin, ini adalah keharaman yang bisa mengurangi tauhid seorang hamba. Karena itu di sini dibawakan firman Allah, yaitu yaquluna law kana lana minal amri syai'un. Itu mereka berkata, itu mereka orang-orang munafik. Jadi Allah membawakan ayat ini untuk mencela orang-orang munafik, di mana mereka menyangkal dan menentang takdir Allah, tidak menyukai atas apa yang menimpa mereka berupa kekalahan. Dan mereka berkata, yaquluna law kana lana minal amri syai'un. Mereka berkata, seandainya kita memiliki barang sesuatu, hak campur tangan dalam urusan ini, makutilna hahuna, kata mereka, tentu kita tidak akan terbunuh di tempat ini. Maka Allah SWT membantah mereka dengan mengatakan bahwasanya Allah bila menetapkan kematian atas seseorang, maka bersembunyinya dia dan berlindungnya dia di rumahnya itu tidak akan bermanfaat baginya. Allah SWT mengatakan dalam lanjutan ayat, Qul law kuntum fi buyutikum, katakanlah sekiranya pun kalian berada di dalam rumah kalian, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim, pasti akan keluar orang-orang yang telah ditetapkan kematian atas mereka, mereka akan keluar ke tempat di mana mereka terbunuh. Kenapa? Karena ini adalah takdir Allah, kehendak Allah yang pasti terlaksana. Ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Adapun orang-orang munafik, maka terlihatlah jati diri mereka. Karena itu saudara kaum muslimin, di sini juga Allah SWT menyangkal pernyataan orang-orang munafik yang mereka berkata kepada orang-orang yang terluka bersama Nabi SAW pada perang Uhud. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma kutilu. Orang-orang yang berkata kepada saudara mereka dan mereka tidak ikut berperang, mereka mengatakan law ata'una ma kutilu, sekiranya mereka mentaati kami tentu mereka tidak akan terbunuh bersama orang-orang yang terbunuh. Saudara kaum muslimin, itu maksudnya seandainya mereka orang-orang munafik ini diikuti sarannya mundur sebagaimana mereka mundur, saudara kaum muslimin, tentu mereka tidak akan terbunuh. Maka Allah bantah mereka dengan mengatakan qul fadra'u an anfusikum laut, katakanlah tolaklah kematian dari diri kalian in kuntum shodiqin, jika kalian itu orang-orang yang benar. Maka saudara kaum muslimin, dua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kata-kata lau, seandainya, ini adalah merupakan yaitu kunci kesedihan, penyesalan dan penentangan terhadap takdir, dan ini adalah ciri khasnya orang-orang munafik. Saudara kaum muslimin, pada bab ini terdapat faedah bagi kita. Yang pertama, bahaya orang-orang munafik di tengah kaum muslimin. Yang kedua, bahwasanya jika Allah telah menetapkan kematian bagi seorang hamba di suatu tempat, maka dia pasti akan keluar ke tempat tersebut meskipun dia telah menghalangi menjaga dirinya dari keluar ke tempat itu. Kemudian yang ketiga, bahwasanya kewaspadaan tidak akan bisa menghindarkan seseorang dari takdir. Kemudian yang keempat, dianjurkan untuk membantah orang-orang munafik dan ahli kebatilan untuk menolak syubhat dan kebatilan mereka. Saudara kaum muslimin, oleh karena itu sebagian mujahidin mereka terus maju karena keimanan mereka. Di antara mereka berkata, perang itu tidak akan mempercepat datangnya kematian, sebagaimana tidak berperang tidak pula memperlambat datangnya kematian. Seorang penyair mengatakan, ta'akhartu astabqil hayata falam ajid, aku mundur untuk mencari kehidupan, ternyata aku tidak mendapatkan kehidupan seperti ketika aku maju. Saudara kaum muslimin, kemudian di sini disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, berusaha keraslah atas apa yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah. Saudara kaum muslimin, ini adalah dua kalimat besar yang menghimpun kebaikan dunia dan akhirat bagi seseorang. Dan ketahuilah, sesuatu yang paling bermanfaat bagi manusia adalah dia mempelajari hal-hal yang bisa meluruskan agamanya, akidahnya, ibadah dan muamalahnya. Bagaimana dia menunaikan hak penciptanya dan menunaikan hak sesama makhluk. Saudara kaum muslimin, kata Nabi SAW, wala ta'jizanna, jangan sekali-kali engkau lemah. Dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha yalumu 'alal ajiz, Allah mencela orang-orang yang lemah. Ini menunjukkan seorang mukmin dia harus kuat, dan kekuatannya adalah apabila dia bersemangat dan meminta tolong kepada Allah SWT atas segala urusannya. Seorang penyair mengatakan, ingkana aunullahi 'alal 'abdi mus'ifan ta'anna lahu muraduhu min kulli syai'. Jika pertolongan Allah terhadap seorang hamba itu membantu, maka keinginannya akan datang, cita-citanya akan datang kepada dirinya dari segala arah. Wa illam yakun aunullah lil fata, dan jika Allah tidak mau menolong si pemuda, fa awwalu ma yaqdi alaihi ijtihadu, maka yang pertama kali yang akan mengalahkan dirinya adalah kesungguhannya. Maka la haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi SAW, wa in asabaka syai'un, jika menimpa kepadamu sesuatu musibah, fala taqul law anni fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada. Jika menimpa kepadamu suatu musibah, jangan sekali-kali mengatakan sekiranya aku berbuat begini tentu akan jadi begini. Walakin kul qaddarallahu ma syaa fa'ala. Tetapi katakanlah Allah telah takdirkan, dan apa yang dikehendaki Allah itu pasti bakal terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena ucapan law ini akan membuka perbuatan-perbuatan setan. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.